Maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar. Di sini sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fiaulia Faza dari kampus IKIP Siliwangi. Di sini saya izin mewawancarai Ibu mengenai kurikulum merdeka revisi dan kapasitas sekolah dasar pada kurikulum merdeka. Baiklah, ya. Baik, langsung saja mengenai kurikulum merdeka. Nah, bagaimana pemahaman Ibu tentang filosofi atau tujuan utama dari kurikulum merdeka yang saat ini diterapkan di sekolah dasar? Jadi filosofi utama dari kurikulum merdeka yaitu mewujudkan profil pelajar yang memiliki karakter Pancasila dan memberikan kemandirian kepada guru dan sekolah untuk merancang pembelajaran yang relevan dan kontekstual dengan kebutuhan siswa. Adapun tujuannya adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan potensinya serta dapat mengembangkan potensi siswa. Itu salah satu dari filosofi utama dari Kuatmar. Baik. Selanjutnya menurut Ibu apa saja perbedaan atau perubahan paling terlihat antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka dalam praktik pembelajaran di sekolah? Itu perbedaannya diantaranya ada pada struktur kurikulumnya. Jadi struktur kurikulumnya itu lebih fleksibel, yaitu terlihat pada pengurangan kepadatan materi dan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 sebagai alokasi waktu tersendiri. Nah, itu salah satu perbedaannya antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Kemudian selain struktur kurikulumnya juga adanya pembelajaran berdiferensi untuk menyesuaikan proses dan produk pembelajaran berdasarkan kebutuhan, minat, dan kesiapan belajar siswa yang mana di kurikulum 2013 itu kurang ditekankan. Dan juga selanjutnya yang membedakan itu dari istilahnya. Istilahnya kalau di Kurmer itu ada capaian pembelajaran atau CP, ada alur tujuan pembelajaran atau ATP, dan ada modul ajar sebagai pengganti dari KI, KD, dan RPP. Selanjutnya di bagian penilaian juga itu ada perbedaan, yaitu adanya kalau di Kurmer itu adanya penekanan pada asesmen diagnostik di awal dan asesmen formatif selama proses ya, dengan fokus pada umpan balik dibandingkan sekedar nilai sumatif yang ada pada kurikulum 2013 hanya mengandalkan nilai sumatif aja. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Ibu menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila di kelas, baik melalui kegiatan pembelajaran rutin maupun proyek P5? Nah, jadi kegiatan pembelajaran yang rutin dilakukan yang mana untuk menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila di antaranya yaitu gotong royong dan berkebinekaan global yang diterapkan melalui diskusi kelompok, kerja tim dalam tugas, serta menghargai pendapat dan latar belakang teman. Kemudian bernalar kritis dan kreatif dikembangkan dengan memberikan pertanyaan pemantik yang merangsang siswa untuk berpikir, serta tugas yang meminta solusi atau produk yang inovatif. Mandiri dan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu diwujudkan melalui pemberian tanggung jawab pribadi. Misalkan tanggung jawab pribadi itu merapikan alat tulis sendiri. Kemudian praktek ibadah dan pembiasaan etika sehari-hari, ya juga itu dibiasakan dilaksanakan. Nah, kemudian proyek P5 dirancang bagi siswa, itu tujuannya apa? Agar dapat mengeksplorasi dan mengasah dimensi profil. Misalkan pada saat kelas 4, siswa diberi proyek tentang pengelolaan sampah atau barang tidak terpakai menjadi barang yang lebih berguna. Nah, di situ maksud tujuannya apa? Yang mendorong adanya rasa gotong royong dan kreativitas. Kemudian pada tahun berikutnya, pada saat anak sudah menginjak kelas 5, nah di situ diberi proyek mengenai kearifan lokal budaya setempat. Nah, untuk kelas 5 itu kearifan lokalnya budaya daerah Bali. Nah, di sana
siswa mempelajari budaya Bali, mulai dari makanan khasnya, tariannya, pakaiannya, adatnya, dan hal-hal lainnya yang berkait dengan Pulau Bali. Hal ini maksudnya apa? Mendorong berkebinekaan global dan kemandirian siswa. Tuh. Selanjutnya, apa saja kendala atau tantangan yang Ibu alami selama menerapkan kurikulum di sekolah? Dari setiap kurikulum itu, mulai dari KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka, tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi. Ya, seperti sekarang kurikulum Merdeka, salah satu kendalanya yaitu keterbatasan waktu guru untuk merancang modul ajar dan ATP yang benar-benar kontekstual dan berdiferensi. Nah, kemudian kesulitan dalam mengintegrasikan P5 ke dalam jadwal mingguan secara efektif. Nah, transisi dari kurikulum yang lebih kaku dan terstruktur di K13 ke kurikulum Merdeka yang fleksibel, yaitu memerlukan perubahan besar dalam pola pikir dan praktek mengajar. Nah, itu beberapa kendala yang dihadapi pada saat kita melaksanakan kurikulum Merdeka. Selanjutnya, dukungan seperti apa yang telah diberikan oleh pihak sekolah atau dinas pendidikan untuk membantu penerapan kurikulum Merdeka di kelas? Ya. Tentunya dari kementerian, dari dinas pendidikan atau sekolah sendiri itu kita telah merancang, telah memberi fasilitas kepada guru-guru ya supaya kurikulum Merdeka itu ya bisa dilaksanakan. Salah satunya mungkin dengan melaksanakan in-house training atau IHT di lingkungan sekolah. Seperti pada saat awal-awal ada Kurmer, yaitu di tanggal 26 Juni 2024, juga dilaksanakan IHT yang pertama, yang mana IHT tersebut menerangkan atau membahas tentang kurikulum Merdeka yang mencakup capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, cara membedah capaian pembelajaran agar menjadi tujuan pembelajaran. Nah, itu. Nah, kemudian juga dilaksanakan workshop atau sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Pendidikan. Dan juga dari kementerian juga mengadakan kegiatan workshop, sosialisasi, bintek untuk para pengawas, untuk kepala sekolah, kemudian dilanjutkan kepada guru-guru. Nah, itu salah satu kegiatan yang dilakukan oleh kami. Selanjutnya mengenai kurikulum Merdeka revisi. Nah, menurut Ibu apa perubahan paling menonjol dari kurikulum Merdeka revisi? Perubahan paling menonjol dari kurikulum Merdeka revisi yaitu terkait dari terdapat penyederhanaan atau penyatuan istilah dan penguatan kerangka kurikulum secara nasional. Potensi penyatuan istilah-istilah di kurikulum Merdeka agar lebih mudah dipahami dan diimplementasikan secara seragam. Istilah P5 kembali dimasukkan ke dalam program kokurikuler. Jadi P5 ada, cuman masuknya ke program kokurikuler. Kemudian juga terdapat penekanan pada KD, pada kompetensi dasar yang harus dicapai secara nasional. Kemudian pendekatan pembelajar yang sekarang lagi booming, lagi ramai dibahas, yaitu adanya pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, itu mungkin perubahan-perubahan yang menonjol di kurikulum Merdeka revisi. Lalu bagaimana revisi ini mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di kelas? Jadi pengaruh revisi pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran perencanaan pembelajaran terkait dengan modul ajar menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, itu pengaruh revisinya, diantaranya itu pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, modul ajarnya menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi guru di situ perlu merancang dan menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran yang mana dapat meningkatkan pemahaman mendalam siswa. Nah, untuk pelaksanaan P5 kemungkinan akan dibuat lebih sederhana dengan mengintegrasikan kegiatan tersebut dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, itu mungkin pengaruh revisi yang kami rasakan. Baik. Selanjutnya, apakah setelah adanya revisi kurikulum Merdeka terjadi perubahan dalam metode atau cara penilaian hasil belajar siswa di kelas? Kalau dibilang perubahan yang sangat signifikan itu tidak ada, tidak berubah secara drastis ya. Sebab inti penilaian pada kurikulum Merdeka yaitu
penguatan asesmen formatif dan diagnostik. Jadi tidak ada perubahan yang begitu signifikan. Baik. Selanjutnya bagaimana proses sosialisasi atau pelatihan revisi kurikulum di sekolah? Nah, untuk proses sosialisasi atau pelatihan revisi kurikulum ini mungkin dengan beberapa tahap ya, tidak sekaligus langsung ke guru, tapi pertama biasanya dari kementerian itu memberikan surat edaran. Kemudian berjenjang diadakan pelatihan-pelatihan mulai dari pengawas, kepala sekolah yang kemudian dilanjutkan kepada guru, dan guru pun itu tidak langsung kelas 1 sampai 6, tapi biasanya kelas atas dulu dilakukan kegiatan IHT, baru kelas bawah atau kelas 1, 3, 5, 2, 4, 6. Jadi dilakukan secara berjenjang. Nah, dan akhirnya setelah dilakukan dari tingkat atas ke tingkat guru, nah kemudian dibuatlah forum komunikasi praktis atau KKG. Selanjutnya, apakah revisi ini menurut Ibu lebih membantu guru dan siswa atau justru menimbulkan tantangan baru? Tentunya setiap kurikulum juga itu sebenarnya kan ada minus, ada plusnya. Nah, ini kurikulum Merdeka revisi juga bagaimana kita melihat dari sisi mana dulu. Mungkin kalau kurikulum Merdeka itu misalkan kita lihatnya dari penyederhanaan administrasi dan kejelasan standar. Nah, ini akan sangat membantu guru mengurangi beban perencanaan dan guru lebih fokus pada praktek mengajar. Namun jika revisi ini justru menambah persyaratan administrasinya makin banyak, nah sehingga mengurangi fleksibilitas yang sudah menjadi keunggulan kurikulum Merdeka. Nah, ini mungkin akan menimbulkan tantangan bagi guru-guru. Baik, selanjutnya mengenai kapitalitas sekolah dasar pada kurikulum Merdeka. Nah, bagaimana pelaksanaan proyek P5 di sekolah Ibu? Apakah siswa terlibat aktif dalam kegiatan tersebut? Jadi proyek P5 ini dilaksanakan dengan alokasi waktu 1 minggu itu 4-6 jam per minggu. Kadangkala diintegrasikan dengan mata pelajaran yang terkait dengan tema P5. Misalkan tema P5 yang diambil biasanya disepakati dulu oleh setiap fasenya, seperti fase 1 itu kelas 1, 2, fase 2 kelas 3 dan 4, fase 3 kelas 4 dan 5. Jadi disesuaikan dengan kemampuan siswa dalam fase tersebut. Nah, siswa di sekolah terlibat sangat aktif dengan adanya P5 ini. Karena apa? Karena mereka dilibatkan mulai dari tahap identifikasi masalah, perancangan aksi, pelaksanaan, hingga refleksi dan evaluasi. Semuanya dilibatkan. Nah, keterlibatan ini krusial karena P5 menekankan pada pembelajaran kontekstual berbasis aksi nyata. Selanjutnya, kurikulum Merdeka kan mendorong guru untuk menilai siswa secara autentik, yaitu berdasarkan kemampuan nyata mereka, bukan hanya nilai ujian. Nah, apakah Ibu menerapkan asesmen autentik dalam proses pembelajaran? Bentuk atau contoh penilaian autentik yang dilakukan di kelas itu seperti apa? Tentunya dengan adanya kurikulum Merdeka ini, ya kita menggunakan asesmen autentik dalam proses pembelajaran, ya, karena berfokus pada pengukuran kemampuan siswa dalam konteks nyata atau relevan. Jadi tidak hanya tes tertulis aja. Adapun bentuk atau contoh penilaian autentik yang biasanya dilakukan yaitu penilaian kinerja, praktek, menyajikan hasil percobaan, bermain peran, atau presentasi. Nah, untuk penilaian proyek biasanya berupa laporan hasil proyek atau laporan hasil proyek P5. Kemudian penilaian observasi berupa catatan anekdot guru tentang perilaku siswa saat diskusi kelompok. Misalkan gotong royongnya, bernalar kritisnya itu bagaimana. Nah, jadi itu ada. Jadi dengan kurikulum Merdeka ini ya kita menggunakan penilaian autentik. Seperti tadi dengan penilaian 3 penilaian, mulai penilaian kinerja, penilaian praktek, dan penilaian proyek. Baik, selanjutnya
Bagaimana cara Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Jadi pembelajaran berdiferensi di kelas itu biasanya diterapkan berfokus pada 3 aspek utama, yaitu diferensi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten biasanya menyediakan materi ajar dalam berbagai format. Sedangkan diferensi proses biasanya dengan cara memberi variasi bagi siswa untuk dapat memproses informasi. Diferensi produk biasanya dilakukan dengan memberikan pilihan bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka. Itu pembelajaran berdiferensi yang biasanya diterapkan di kelas. Baik, selanjutnya kan di era sekarang tuh teknologi sudah menjadi bagian penting dalam pendidikan. Nah, melalui digitalisasi pembelajaran, guru dapat menggunakan media digital seperti video, platform, atau aplikasi interaktif untuk membantu siswa memahami materi dengan cara yang lebih menarik. Nah, apakah di sekolah Ibu sudah menerapkan pembelajaran berbasis digital? Ya, tentu saja di SDN 083 Babakan Surabaya dari semenjak tahun 2017 masih kurikulum KTSP, kemudian kurikulum 13 itu sudah menggunakan digital, ya, pembelajaran berbasis digital. Jadi media atau teknologi yang sering digunakan itu biasanya proyektor atau infocus, yaitu udah lama, udah sejak dari 2016 atau 2017 ya, itu kita sudah menggunakan proyektor atau infocus. Kemudian makin sini karena Dinas Pendidikan juga memfasilitasi dan juga dari kementerian juga sama ya, memberikan sarana dan prasarana yang menuju ke berbasis digital. Sehingga banyak tampilan-tampilan yang sangat mendukung untuk memberikan materi pembelajaran interaktif. Seperti ada video edukasi itu di YouTube ya, kemudian ada tentang presentasi, juga ada aplikasi edukasi interaktif seperti Kahoot, kuis atau Google Forms ya, itu sering kita lakukan. Nah, untuk kuis formatif yang cepat dan menarik ya, juga sering guru-guru dilakukan. Nah, pengaruh terhadap proses belajar siswa itu sangat berpengaruh sekali. Karena apa ya? Dengan adanya digital tersebut, motivasi siswa untuk belajar itu sangat meningkat. Jadi tidak monoton. Kadang si anak itu ada yang ngantuk ya, kalau pembelajarannya kurang menyenangkan, ada yang ngobrol, mungkin ada yang ngelamun seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan berbasis digital ini semuanya aktif, anak-anak aktif, yang mulai dari anak yang biasa, luar biasa, semuanya aktif ya. Karena apa? Ya karena pembelajaran yang kita berikan itu menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Juga memperkaya sumber belajar dengan ada digital tersebut. Jadi tidak hanya dari buku saja, tapi segala sumber belajar itu dari digital itu banyak. Nah, jadi bisa mengembangkan literasi digital. Jadi sekarang literasi nggak saja membaca buku teks aja di perpustakaan, tapi sekarang ada literasi digital seperti itu. Karena siswa juga di sini banyak yang sudah mempunyai gadget, mempunyai HP. Jadi bagaimana caranya guru itu dengan punya HP tapi bisa digunakan untuk pembelajaran, bukan hanya untuk bermain-main saja. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Ibu menanamkan nilai-nilai karakter seperti gotong royong, tanggung jawab, dan toleransi dalam kegiatan belajar di kelas? Apakah nilai-nilai tersebut diterapkan melalui kegiatan kelompok, proyek P5, atau melalui contoh perilaku sehari-hari? Ya, jadi nilai-nilai karakter yang sekarang itu dari setiap sekolah dan juga anjuran himbauan dari kementerian, dari Dinas Pendidikan itu lebih ke nilai-nilai karakternya, karena sekarang karakter anak itu semakin tergerus ya, dengan perubahan global ini. Nah, nilai-nilai karakter seperti gotong royong, tanggung jawab, dan toleransi biasanya ditanamkan melalui kombinasi dari 3 cara, yaitu dalam kegiatan kelompok ya.
Jadi ada gotong royong dilatih saat siswa bekerja bersama menyelesaikan tugas, di mana setiap anggota memiliki peran masing-masing. Kemudian pada proyek P5, siswa juga bertanggung jawab atas bagian proyek mereka dan belajar bertoleransi terhadap ide, perbedaan pendapat, dan kecepatan kerja teman yang berbeda latar belakang. Itu juga berkebinekaan global, juga termasuk ke situ. Kemudian dalam contoh perilaku sehari-hari, pembiasaan, guru dan seluruh warga sekolah berusaha menjadi teladan bagi siswa. Pembiasaannya mulai dari pembiasaan berbicara, ibadah, juga. Siswa juga diarahkan bisa menerapkan sikap gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab dalam perilaku sehari-hari di sekolah. Misalkan, menghargai setiap perbedaan pendapat, itu masuk ke toleransi. Kemudian mematuhi peraturan dan melaksanakan tugas pribadi, misalnya ada piket, merapikan meja, nah itu masuk ke tanggung jawab. Kemudian saling membantu di luar konteks akademik, misalnya saat ada teman yang sakit atau kesulitan, nah kita gotong royong. Nah, penanaman nilai-nilai ini dilakukan secara terintegrasi dalam setiap mata pelajaran dan menjadi budaya sekolah. Mungkin seperti itu. Penanaman nilai karakter yang harus menjadi pembiasaan untuk murid-murid di SDN 083 Babakan Surabaya.